Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sudiarti Dewi Kura, dosen tetap program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah MSDM ini menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba untuk berfokus pada student center learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKT PT, khususnya pada aspek bidang pengajaran. Mata kuliah MSDM adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia Timur. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia juga ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep serta implementasinya. Deskripsi mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merencanakan, dan mengevaluasi praktik pengelolaan SDM dalam konteks organisasi publik, mencakup perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, kompensasi, dan hubungan industrial. Dengan penekanan pada keterkaitan antara kebijakan SDM dan pencapaian tujuan organisasi, pemerintah pemasaran, manajemen sumber daya, aspek legal dan etika, serta penyusunan proposal usaha yang terintegrasi dalam konteks administrasi negara. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan ruang lingkup manajemen sektor publik serta keterkaitannya dengan pelayanan publik dan governance. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan dan mengevaluasi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi di organisasi publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan sistem pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, dan kompensasi yang efektif dan berkeadilan di sektor publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika, good governance, dan reformasi birokrasi dalam pengelolaan SDM publik. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada daftar beberapa sumber daftar pustaka pendukung lainnya yang dijadikan sumber referensi pada mata kuliah ini. Sistem mata kuliah MSDM dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dengan menggunakan peran mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools konferensinya. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan dengan menggunakan WhatsApp group, sistem SPADA pada Universitas Timur, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi perihal mata kuliah MSDM dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah MSDM ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis, kemudian UTS dilakukan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai 15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah MSDM didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali, baik individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS dilakukan dengan memberikan soal esai, serta UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah MSDM. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah MSDM yaitu sebesar 10%,
tugas 30%, UTS 20%, serta UAS 40% dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah MSDM sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah MSDM untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Timur. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik mahasiswa? Oh ya, baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau materi pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua sehat hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya absen dulu. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang izin? Siapa yang izin? Oh iya, atas nama siapa? Ilham dan Adrian ya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem seleksi. Ada yang masih ingat materi perkuliahan kita di minggu lalu? Tentang apa kita membahas minggu lalu? Iya, silakan. Perencanaan SDM. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rekrutmen yang efektif dan juga transparan di era digital ya. Semuanya kalau bisa keluarkan alat tulis menulisnya atau alat laptopnya boleh. Ada yang sudah pernah kerja di sini? Saya angkat tangan. Angkat tangan. Oh iya, silakan. Feby sudah pernah kerja di mana Feby? Oh, sebagai kru. Bagaimana proses rekrutmennya? Yang pertama itu seleksi berkas. Ya. Selanjutnya tes wawancara. Ya. Setelah itu dilakukan training, Ibu. Oh, training. Oke. Terima kasih ya. Ada lagi yang pernah kerja di sini? Ya, kerja di mana? Di Ramayana. Di Ramayana. Bagaimana bisa ceritakan tentang proses rekrutmennya? Pertama itu ada seleksi administrasi atau seperti screening CV. Terus itu ada seleksi yang berupa tulis, keterampilan, dan tes kesehatan. Selanjutnya itu ada tes wawancara. Oke, baik. Ya, jadi teman-temannya sudah ada pengalamannya kerja ya. Jadi ada yang kerja part time ya di sini. Jadi itu bisa bisa membawa kita ke mata kuliah ini dan juga bisa memberikan kita pengalaman di mata kuliah ini, khususnya di pertemuan rekrutmen ya. Oke. Kita masuk di materi. Bagaimana sih rekrutmen yang transparan dan juga efektif? Bagaimana seharusnya rekrutmen itu harus terbuka? Ini ada penjelasannya di sini. Yang pertama, sebelum proses rekrutmen itu ada langkah awal yang harus diperhatikan secara baik-baik. Yang pertama ada analisis jabatan, yaitu di mana kita akan melakukan pemetaan. Jadi kita akan melakukan pemetaan yang dimana kita sesuaikan orang pada tempatnya. Artinya, adik-adik mahasiswa di sini kan calon sarjana administrasi publik. Otomatis nanti tempat kerjanya juga akan disesuaikan dengan bidang akademiknya ya. Yang kedua itu ada poin deskripsi pekerjaan atau job desk. Sudah pernah dengar sebelumnya bagaimana itu deskripsi pekerjaan atau job desk? Pernah ya, sudah ya. Bagaimana job desk itu harus sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Artinya, kalau ditempatkan pada misalnya ya di sebuah kampus misalnya sebagai sekretaris prodi misalnya ya harus tahu persis apa sih kegiatannya sebagai seorang sekretaris, apa sih yang harus dilakukan, job desk-nya harus jelas, jangan sampai pekerjaan yang kita duduki atau jabatan yang kita duduki itu tidak sesuai dengan job desk-nya. Artinya kita mengambil mengambil alih pekerjaannya
teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain, tetapi kita sudah punya job desk. Itu hal yang utama pada saat sistem rekrutmen dibuka. Jadi itu harus diperhatikan ya adik-adik mahasiswa, jangan sampai adik-adik mahasiswa ke depan selesai kuliah terus mendaftar di sebuah instansi atau di perusahaan ataukah di kantor pemerintahan, itu tidak membaca terlebih dahulu apa sih job desk-nya nanti kita ini ya. Yang ketiga ada metode seleksi atau tahapan seleksinya. Bagaimana sih tahapan seleksi pada proses rekrutmen? Tadi ada teman-teman kita yang sudah pernah atau punya pengalaman melamar kerja atau sudah pernah kerja, yaitu Feby dan Ara ya. Mereka juga tadi sudah menjelaskan bagaimana proses rekrutmennya. Ada yang kumpul berkas dulu, tes psikologi, tes administratif, tes TKDA, sampai wawancara, dan juga tadi Feby sempat training ya. Sempat training ya, itu adalah metode seleksi. Jadi semua metode seleksi ini harus ya, kecuali adik-adik mahasiswa melamar di tempat pekerjaan kok tiba-tiba orangnya ada ya di dalamnya, tetapi itu sangat minim, seharusnya harus sesuai dengan prosedur ya. Jadi harus ada metode seleksi yang harus diterapkan di dalam sebuah instansi atau perusahaan ya. Oke. Next, ada transparansi dalam proses seleksi. Kira-kira teman-teman suka tidak ya, adik-adik mahasiswa suka tidak ya melamar pekerjaan terus seleksinya transparan? Suka ya? Ya, dibanding dengan tidak transparan, pasti adik-adik mahasiswa bertanya, kok kenapa saya tidak diterima, padahal saya sudah sesuai dengan kriteria yang dimau, terus saya sudah mengikuti prosedurnya dan penilaian saya juga cukup baik. Terus kenapa tidak tidak ada keterbukaan ya? Nah, ini transparansi dalam proses seleksi, yang dimana perusahaan atau instansi itu harus mempublikasikan kriteria penilaian ya. Misalnya instansi A atau perusahaan A ingin, atau di bank ya, misalnya saya ambil contoh di bank, membuka lamaran pekerjaan bagi calon kandidat. Misalnya yang dibutuhkan tinggi 160 ya, itu kriteria. Itu harus diumumkan. Tingginya 160 cm bagi pria dan wanita, memiliki ijazah S1 misalnya ya. Terus berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Itu harus dipublikasikan. Adik-adik mahasiswa tahu tidak alasan kenapa harus ada transparansi dalam proses seleksi? Tahu tidak ya? Tahu ya, kenapa? Biar adil. Biar adil. Oke, itu jawabannya sangat memuaskan ya, biar adil. Dan juga kenapa seperti itu? Supaya semuanya bisa ikut proses seleksi atau rekrutmen secara sehat katanya ya, menurut Ara. Oke. Nah, publikasi kriteria ini harus diumumkan ke semua orang agar semua orang tahu begini kriterianya. Jadi yang tidak memenuhi kriteria jangan coba mendaftar. Kenapa? Yaitu tadi karena sudah ada kriteria yang diinginkan ya, sudah ada kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian ada yang kedua, status dokumen. Nah, status dokumen ini yaitu kita menyiapkan sistem pelacakan otomatis untuk menginformasikan setiap tahapan progres seleksi secara real time. Artinya, ketika teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa sudah ikut proses seleksi, itu akan diumumkan prosesnya sampai mana. Misalnya mendaftar di perbankan tadi ya, oke, selamat kepada Feby karena sudah lulus pada seleksi tahap awal, yaitu seleksi berkas. Selanjutnya akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes TKDA ataupun psikotes dan wawancara ya. Jadi seperti itu, semua harus ada lengkap, terstruktur. Jikalau tidak lengkap, itu tidak bisa masuk dalam proses rekrutmen yang transparansi. Nah, yang ketiga ada keterbukaan umpan balik ya. Ini kita menyampaikan penolakan atau alasan yang konstruktif untuk menjaga integritas institusi lain dan pengalaman kandidat. Artinya kita harus memberikan umpan balik. Misalnya ya, teman-teman kita ada yang sudah lolos, misalnya siapa namanya? Iya, Benyamin sudah lolos di sebuah instansi
terus bersedia atau tidak ditempatkan misalnya di daerah atau tidak, itu harus ada keterbukaan atau umpan balik. Jangan sampai sudah lulus tetapi Benyamin tidak siap mengambil. Kenapa? Karena itu tadi daerahnya terlalu jauh ya, terlalu susah akses fasilitasnya dan lain sebagainya ya, transportasi susah dan lain sebagainya. Itu tadi transparansi dalam proses seleksi. Jadi semuanya harus terbuka. Kita harus tahu semua ya. Jadi tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Seperti itu dalam sektor publik ya. Berikutnya ada pengalaman kandidat. Ini pengalaman kandidat ya, calon kandidat. Misalnya, kandidat itu harus apa? Memiliki komunikasi responsif. Artinya, memberikan pembaruan status aplikasi secara tepat waktu untuk membangun kepercayaan dan reputasi positif ke perusahaan. Artinya, kita ini harus membangun komunikasi yang baik. Ya, harus baik merespon. Misalnya ya, kita datang di kantor terus kita tidak dilayani dengan baik, orangnya jutek dan lain sebagainya, itu kita merasa bahwa aduh, pelayanan publiknya kok tidak baik ya. Tetapi sebelum kita diterima di sebuah instansi atau perusahaan, itu pengalaman kandidat itu sangat dipentingkan, apalagi komunikasi yang responsif ya, itu harus. Kenapa harus? Yaitu tadi untuk menunjang sebuah pekerjaan di mana komunikasi dua orang atau lebih tidak terjalin dengan baik, maka susah pelayanan publik itu sangat susah untuk dijalankan ya, karena tidak akur satu sama lain. Nah, disinilah pentingnya yang dikatakan dengan humas juga ya. Nah, yang kedua ada proses aplikasi sederhana. Ini ya, ada proses aplikasi sederhana yang dimana mengoptimalkan antarmuka atau platform rekrutmen agar mudah diakses dan tidak membebani kandidat dengan formulir yang berlebihan. Jadi dalam proses seleksi ini biasanya di brosur itu ada disampaikan bahwa silakan daftar melalui barcode di bawah ini atau link di bawah ini. Nah, itu harus ada aplikasinya. Kenapa harus ada aplikasinya? Itu tadi, sampai di mana Anda jatuh atau Anda lanjut dalam proses seleksinya ya, itu harus sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Kenapa harus ada aplikasinya juga? Agar yang dari daerah bisa mengecek langsung aplikasinya. Ketika Benyamin mungkin sangat jauh ya, misalnya keluar daerah terus tidak bisa mengecek status dokumennya atau status kepesertaannya menjadi kandidat, itu sangat menyusahkan ya, jadi sangat sulit untuk diakses. Makanya harus ada proses aplikasi, tapi aplikasinya itu yang sederhana saja agar mudah diakses oleh semua orang. Jadi bisa dicek status berkasnya di mana, terus saya lanjut tidak ya ke tes selanjutnya, jangan sampai saya sudah jatuh ya. Biasa ada yang dumba-dumba seperti itu ya, atau bahasa Indonesianya agak deg-degan ya, bagaimana sih saya selanjutnya. Kemudian dianalisis dulu jabatannya, job desk-nya seperti apa, dan di mana nanti adik-adik mahasiswa ditempatkan. Jadi jangan salah menilai atau jangan salah memilih. Kenapa? Kalau Anda salah memilih, bahwa kan Anda akan terjebak di dalam lingkungan itu ya. Kita next. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Ya, silakan Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen digital? Oke, baik sekali pertanyaannya dari Benyamin. Kenapa penting sekali ada transparansi dalam proses rekrutmen? Ada yang mau menjawab pertanyaan teman kita dari Benyamin, yaitu kenapa pentingnya proses transparansi dalam proses rekrutmen? Ya, silakan. Kecurangan terhadap calon kandidat dan ikut di seleksi tersebut. Oke, untuk bagus sekali ya pertanyaannya. Berikan aplaus dulu. Ya, oke. Ini untuk jadi kenapa proses transparansi dalam proses rekrutmen itu penting? Untuk meminimalisir kecurangan agar kandidat yang lain tidak merasa tercurangi dan juga bisa secara adil ya. Kalau memang tidak sesuai dengan kriteria dan tidak sesuai dengan penilaian, itu tidak boleh diterima. Jadi harus transparansi ya. Kita harus junjung tinggi transparansi. Itulah salah satu moto kita atau integritas kita ya ke depan, agar kita bisa bebas dari KKN itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita secara pribadi ya.
Oke, baik sekali. Ya, ini yang kedua, pelacakan kandidat. Sudah pernah dengar tentang pelacakan kandidat? Sudah. Khususnya bagi Feby dan Ara yang pernah bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, itu biasa menuliskan di dalam formulirnya itu adalah alamat sosial media. Pernah dengar itu kalau mendaftar pekerjaan ada sosial media alamatnya? Kenapa? Karena itu mau dilacak kandidatnya. Ya, banyak yang adik-adik mahasiswa tidak mengetahui bahwa proses rekrutmen itu seperti itu. Ya, kenapa seperti itu, Bu? Apakah bisa dibuka? Ya, bisa. Ini ada jejak digitalnya, adik-adik mahasiswa ya, kalau mau mendaftar di pekerjaan itu, makanya mulai sekarang bijak menggunakan sosial media. Bijak dalam memberikan komentar sebagai netizen ya, jangan terlalu aparatis ya, jangan terlalu ini, dan harus memberikan komentar yang baik juga, jangan mengundang atau menjadi provokator di antara yang lain. Mari kita memberikan komentar-komentar yang positif. Next, ada seleksi jarak jauh dan asesmen digital. Yang ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada asesmen digital atau seleksi jarak jauh berbasis digital ya. Jadi ini ada platform wawancara video, itu yang pertama. Jadi orang kalau mau melamar pekerjaan tidak lagi datang bawa berkas terus diwawancara di tempat, tidak. Jadi kirim berkasnya di aplikasi tersebut, nanti ketika lulus tahapan seleksi administrasi akan ada pengumumannya di dalam, apakah Anda lolos. Ketika Anda lolos silakan mengikuti wawancara atau video, platform video ya, video call. Pernah video call, ada yang sudah pernah cari kerja? Hanya 2 ya. Pernah ya? Aplikasi Zoom. Oke, biasanya ya. Jadi seleksinya itu melalui video call atau Zoom ya. Harus itu wawancaranya melalui seperti itu. Kenapa? Karena jarak jauh, tidak bisa datang secara langsung. Oke, setelah Ibu tadi memberikan materi atau cara interaktif tentang proses rekrutmen, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Artinya adik-adik mahasiswa telah mendengarkan secara seksama apa yang saya sampaikan, dan juga adik-adik mahasiswa sudah paham bagaimana proses rekrutmen. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, ada yang pertanyaan? Oke, mantap, banyak yang bertanya ya. Oke, yang belum yang mana ya? Yang belum ini? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya itu bagaimana cara menghindari bias atau diskriminasi dalam proses seleksi berbasis teknologi? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Berikan dulu aplaus. Bagaimana caranya mengurangi sistem diskriminasi dalam proses rekrutmen? Ya, bagaimana? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik. Nah, caranya untuk mengurangi diskriminasi dalam proses rekrutmen yaitu tadi kita harus transparan, harus penyedia atau penyedia jasa yang akan kita gunakan jasanya, perusahaan maupun instansi pemerintah, harus menyiapkan betul-betul aplikasi atau analisis jabatan dalam proses rekrutmen. Kenapa? Yaitu tadi untuk meminimalisir ya kesalahan-kesalahan atau kecurangan. Kalau tidak ada analisis jabatan, aplikasi, dan serta kriteria penilaian, pasti akan ada terus diskriminasi dalam proses rekrutmen. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan yang di belakang. Jika perusahaan sudah menerapkan rekrutmen digitalnya modern, apakah masih diperlukan tahap wawancara tatap muka? Oke, pertanyaan yang baik. Berikan aplaus dulu. Ya, pertanyaan yang baik ya. Apakah ketika sudah diaplikasikan proses rekrutmen secara digital, apakah masih perlu wawancara secara langsung? Saya rasa kalau sudah berbasis digital, sebaiknya kita menggunakan platform video atau Zoom konferensi sebagai toolsnya, atau bisa juga melalui video call di WhatsApp, atau bisa melalui Google Meet misalnya ya, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa diakses oleh seluruh peserta dalam dalam proses rekrutmennya. Jadi tidak perlu wawancara secara langsung. Karena itu tadi, kita ini sudah modern, apa-apa sudah modern. Ya, bisa berbasis WhatsApp, kirim saja nomor WA-nya, terdata nomor WA-nya, nanti dikirimkan link, silakan bergabung di dalamnya. Atau bisa menggunakan Zoom, cukup mengklik link videonya, itu akan terhubung kepada narasumber dan juga calon ini ya, kandidat dan juga yang akan menyeleksi nantinya ya.
Itu pertanyaan yang luar biasa. Berikan aplaus dulu. Karena tadi sesi tanya jawab sudah selesai, saya mau diskusi atau melalui kuis online. Semua punya handphone? Punya. Oke, semua punya handphone. Semua handphonenya bisa dikonekkan dengan WiFi kampus ya. Jadi kalau sudah connect, silakan diakses barcode yang di atas ya. Oke, bisa diakses semuanya. Kita akan kuis online yang dimana ada beberapa pertanyaan terkait mata kuliah kita hari ini. Saya mau lihat berapa orang yang menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar ya. Oke, sudah? Semua sudah akses? Silakan dikerjakan soalnya selama 2 menit dari sekarang. Oke, silakan. Diskusinya menarik tidak? Oke, berikan aplaus dulu untuk dosennya. Oke, baik. Ya, karena diskusi kita sudah berakhir, kuisnya juga sudah berakhir. Saya mau tanya dulu, ada yang benar semua? Angkat tangan. Tidak ada yang benar semua, ada yang satu salah? Ada yang satu salah? Oke, Astrid satu salah. Ada yang 2 salah? Ada 2 salah? 5, ini 5 salah. Ada yang salah semua? Tidak ada, minimal pasti ada 1 benar atau 2 benar ya. Nanti Ibu akan akumulasikan nilainya sebagai bentuk kuis kita pada hari ini. Dan karena kuis kita sudah berakhir, maka Ibu akan memberikan juga tugas berikutnya untuk pertemuan kita sebagai tugas project pada mata kuliah MSDM ya. Silakan dicatat tugasnya, yaitu membuat video durasi 3-5 menit tentang proses rekrutmen. Jadi Anda seolah-olah menjadi pelamar, ada yang menjadi pelamar, atau ada yang boleh menjadi HRD bisa. Jadi posisikan dirinya Anda sebagai apa, nanti ceritakan. Misalnya saya sebagai pelamar, nanti temannya ada yang berpura-pura minta tolong temannya 1 orang menjadi HRD untuk wawancara bagaimana proses rekrutmennya ya. Nanti videonya dikirim melalui WhatsApp saya. Semua WhatsApp saya sudah ada ya di dalam grup. Atau bisa juga langsung di dalam WhatsApp grup ya. Videonya diupload di WhatsApp grup agar memudahkan saya siapa yang sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas ini sebagai project kita pada mata kuliah MSDM ya. Oke, semua sudah paham? Paham. Kemudian jangan lupa di spadanya ya. Di spada Ibu sudah upload modulnya. Akun Spada, semua sudah akses akun Spadanya? Oke, mantap. Jadi semua sudah akses akun Spadanya. Di dalam Ibu sudah memberikan modul dan juga tambahan sumber referensi lainnya. Ada bukunya Ibu juga ya tentang MSDM. Nanti bisa diakses di dalamnya untuk bagaimana memandu adik-adik mahasiswa dalam mata kuliah MSDM ini. Ya, oke, semua sudah paham tugasnya apa? Sudah, oke, baik. Terima kasih karena adik-adik mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan dari awal hingga berakhirnya pada hari ini. Sekarang kita akan menutup perkuliahan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, nanti kita sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan akan membahas materi tentang pengembangan kompetensi ya. Diingat, pelajaran selanjutnya tentang pengembangan kompetensi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih atas Oke, terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah MSDM yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah MSDM pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia Timur, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.